Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala an-nabiyyu alaihi salamu li Jibril, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, bertanya kepada malaikat Jibril. Kemarin disebutkan orang yang berada di neraka itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka tadi itu dalam keadaan dia itu terikat, terpenjara. Maka ketika itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, mal hakbu, apa itu hakbun? Itu apa? Hakbun itu ukuran waktu. Qala Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, atasnya malaikat Jibril salam, beliau mengatakan, hakbu itu waktu arba'atu alafi sanah, yaitu waktu selama 4.000 tahun. Qala alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyatakan, bertanya, as-sanatu kam syahron, 1 tahunnya itu ada berapa bulan? Kalau kita hidup di dunia sudah jelas 1 tahun 12 bulan. Kalau untuk penduduk neraka, qala, menjawab itu malaikat Jibril, 1 tahunnya itu arba'atu alafi syahrin, 4.000 bulan. 1 tahun 4.000 bulan. Tinggal di sana selama 4.000 tahun. Berarti berapa bulan? 4.000 kali 4.000. 16 juta tahun. Iya. Iya, Pak. 16 juta tahun. Qala alaihissalam, Nabi bertanya lagi, asyahru kam yauman, 1 bulan itu berapa hari untuk penduduk neraka? Qala arba'atu alafi yaumin. 1 bulan itu bukan 30 hari, tapi 4.000 hari. 4.000 hari. Qala alaihissalam, wal yaumu kam sa'atan, 1 hari berapa jam? Di dunia 24 jam. Qala, malaikat Jibril menyatakan, sab'una alfa sa'atin. 1 jamnya, 1 harinya itu sebanyak 70.000 jam. 1 hari 70.000 jam. 70.000 jam ya, 70.000 jam. Kalau 1 jamnya itu di dunia 60
menit. Tapi enggak, wa kullu sa'atin, setiap 1 jamnya yang ada di neraka itu sanatun min sinnid dunya. Ukuran 1 jamnya 1 tahun dari tahun yang ada di dunia. Naudzubillah min dzalik. Jika dihitung dewe omong nggih. Sak jame piro berarti pirang jam neraka. Insyaallah kalkulator entekno lagi, Pak. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ya. Wa ruwiya, diriwayatkan an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdurrahman bin Sakhrin, berkata itu sahabat Abdurrahman bin Sakhrin, Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yakhruju minan nari syai'un ismuhu harish. Jika nanti pada hari kiamat keluar dari neraka itu sesuatu itu namanya harish. Paham ini? Harish. Harish itu dikatakan harish li'annahu kathirul arjul, karena memiliki banyak kaki. Yatawalladu minal aqrab, yang mana harish tadi itu peranakan dari kalajengking. Ra'suhu fis sama'is sabi'ati, kepalanya itu harish berada di langit yang ke-7. Wa dzambuhu, dan wa dzanabuhu, dan ekornya tahtal ardis sufla, berada di bawah bumi, berarti di tingkat yang ke-7 ke bawah. Fayunadi sab'ina marratan, ini harish menyampaikan 70 kali, aina man barazar rahman, manakah orang yang dia telah melawan Allah, wa aina man harabar rahman, manakah seseorang yang berani memerangi, berperang dengan Allah. Baraza itu kalau bahasanya kita itu duel. Siapa yang pernah nantang Allah, fayaqulu Jibrailu alaihissalam, malaikat Jibril ngatakan, ditenangkan, mada turidu ya harish, apa yang engkau inginkan wahai harish? Fayaqulu, maka harish tadi itu mengatakan, uridu khamsatan, aku menginginkan 5 hal. Aina man tarokas sholata, itu yang pertama. Mana dia yang meninggalkan sholat. Aina man mana'az zakata, mana orang yang dia telah mencegah zakat. Wa aina man syaribal khamra, manakah orang yang telah meminum khamr. Yang keempat, wa aina man akala riba, manakah orang yang telah memakan riba. Yang kelima, wa aina may yatahaddatsu bi haditsid dunya fil masajid, manakah orang yang bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan perbincangan masalah dunia fil masajid, di masjid-masjid. Maka fayajma'uhum fi famihi,
Itu Harish mengumpulkan mereka semuanya tadi itu 5 sifat tadi itu yang ada pada orang, berapapun jumlahnya, dikumpulkan jadi satu, diletakkan di mulutnya. Wa yarji'u bihim ila jahannam. Setelah dipegang semua orang yang memiliki 5 sifat tadi itu di mulutnya, dia kembali lagi menuju neraka jahannam. Na'udzubillahi minasyaqawah. Kita berlindung dengan Allah dari syaqawah. Kita kalau ngelihat di sini tentang masalah yang pertama, orang yang meninggalkan sholat, Pak. Orang-orang soleh kita yang terdahulu, mereka mengatakan, maaf ya, lebih baik memelihara anjing daripada memiliki anak yang tinggal di rumah kita dan dia meninggalkan sholat. Apa kalimat ini tidak terlalu kasar apa? Kok sampai lebih baik memelihara anjing aja daripada anak yang dia meninggalkan sholat? Dikatakan gini Pak, kita ini dalam hukum fikih, yang namanya anjing itu bisa untuk cara untuk halal. Di antaranya digunakan untuk penjagaan kebun, di antaranya untuk digunakan berburu, tetap najis mughalato tetap. Dari paling jeleknya binatang, di antaranya anjing ini, dibandingkan anak yang sholat, yang tidak sholat, ini anak yang tidak sholat tidak ada manfaatnya Pak. La fid dunya wa la fil akhirah. Karena apa? 2. Kalau kita selama dia tadi itu tidak melaksanakan sholat karena kita tidak pernah perintahkan, dan perintah ini katanya Nabi mulai umur 7 tahun. Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan masuk 7 tahun, mulai 7 tahun itu wajib. Ada yang mengatakan enggak, setelah berlalu 7 tahun, masuk yang ke-8 itu yang diperintahkan. Atas khilaf ini semuanya, kewajiban mulai 7 tahun itu, 2 orang tua ini wajib untuk memerintahkan itu anak. Salah satu. Kapan kewajibannya? Apakah cuma 1 hari sekali? Atau cuma Jumatan saja? Enggak. Setiap masuk waktu sholat, setiap masuk waktu sholat, masuk duhur misalnya, anak itu, ayo sekarang berangkat untuk melaksanakan sholat, laksanakan wudhu, laksanakan sholat. Kalau salah satu orang tua ini, baik bapak, baik ibu, dia terbebaskan, memerintahkan, terbebaskan dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya ini tidak merintahkan, waktu duhur ibu bapak dosa, masuk waktu asar, seperti itu lagi. Kalau dua-duanya menyampaikan atau salah satu menyampaikan, gugur kewajiban. Tapi kalau dua-duanya enggak, dua-duanya terkena dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai anak tadi itu umur 10 tahun. Ketika sampai umur 10 tahun, maka anak tadi itu kalau meninggalkan sholat wajib untuk dipukul. Tapi dipukulnya ghairu mubarrih, yang tidak membuat luka, bukan di wajah, tidak sampai membuat berdarah-darah. Ini ada orang merintahkan, sudah ya, merintahkan 7 tahun secara syariat diperintahkan, 10 tahun tidak melaksanakan, dia dipukul sampai dewasa. Anak itu dewasa, dia meninggalkan sholat, orang tua tidak terkena dosa. Cuma ingat, semoga dijaga oleh Allah. Kalau orang tua ini meninggal dunia, wafat, meskipun orang tua tadi itu tidak mendapatkan dosa dari sang anak tadi itu, karena sudah merintahkan, dosa ndak, tapi tiap hari
Orang tua ini di alam barzah diberitahu, ini loh anakmu tidak sholat, anakmu meninggalkan sholat, anakmu lupa sama Allah. Kira-kira di alam kubur tenang apa sumpek, Pak? Na'udzubillah min dzalik. Ini merintahkan ya. Terus bagaimana kalau dia tidak merintahkan? Dibiarkan begitu saja? Atau diperintahkan, kadang-kadang diperintahkan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang diperintahkan, kadang-kadang enggak. Ketahui, ini anak meninggalkan sholat, anak tidak mengerti hukum yang wajib di dalam agama, orang tua juga kena dosanya. Di alam kubur orang tuanya, anaknya tidak sholat, anaknya minum khamr misalnya, maka ketika itu ketahui anak tadi itu selain berdosa karena berbuat seperti itu, orang tua juga terseret juga kena dosanya. Berapa banyak cerita dalam hadis orang tua sudah siap mau masuk surganya Allah, ditarik, ada teriakan dari bawah, teriak, siapa itu? Ditanya, siapa fulan bin fulan itu? Ditangkap, ana ya Allah, seseorang yang menginginkan keadilanmu. Keadilan bagaimana maksudmu? Ini bukan orang tidak tahu, Pak. Ini sebagai bentuk penegasan. Orang itu ngatakan gini, benar ya Allah, ana tidak sholat, benar ana minum khamr, benar ana berbuat ini berbuat itu dari bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketahui ya Allah, aku berbuat seperti ini bukan karena murni kesalahanku, tapi karena orang tuaku tidak pernah mengenalkan diriku kepada syariat sama sekali. Tidak pernah ditunjukkan ini loh caranya wudhu yang benar, atau kalau tidak ngerti dibawa itu anak menuju ke tempat orang untuk diajarkan ilmu agama. Tidak pernah sama sekali ya Allah. Maka ya Allah, kalau memang aku sekarang ini masuk nerakamu, aku minta keadilanmu agar orang tuaku ini juga dimasukkan juga ke neraka bersama diriku. Orang tua yang sudah siap masuk surganya Allah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam neraka. Ya apa? Makanya wong biyen itu Pak paling perhatian. Orang dulu itu Pak, jangankan ngerti ilmu syariat ya, mereka itu anak itu kalau misalnya anak itu misalnya ya udah hafal Quran gitu ya, itu anak orang tua sudah bingung Pak. Cuma aku lek mau ngene kejauhan kok ya Pak, kadon. Lek berharap untuk anak kita ini ya semoga fadlullahil wasi. Cuman koyok yatung Pak. Tapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin buat Allah Subhanahu wa taala. Ana berikan contoh. Wirid yang kita baca, Allahumma ya adimas sultan, ya godiman ihsan, ya daiman ni'am sampai akhirnya itu dikarang oleh beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu ketika umur-umur 4-5 tahun, ini abahnya Habib Salim itu pernah bawa anaknya yang umur 4-5 tahun untuk berangkat ke satu orang alim. Mengeluh Pak, mengeluh. Apa yang dikeluhkan abahnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini? Ngeluh gini, wahai engkau orang alim, aku sekarang sumpek sedih. Loh, ada apa? Kenapa? Kenapa kau sumpek sedih? Kenapa? Aku punya anak ini Salim, sampai sekarang belum hafal Al-Quran. Umur berapa? 4-5 tahun. Ini yang jadi pikiranku. Sampai umur sekarang ini dia belum hafal Quran. Padahal lain-lainnya sudah hafal. Ini kenapa ini? Karena dia seorang wali min auliaillah, sang alim tadi itu Pak mengatakan, kamu jangan khawatir, anak ini akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kepahaman dalam ilmu, jangan khawatir kamu. Tidak lama dia menjadi orang alim. Dari cerita ini Pak coba pikir no, kehidupan ini kulon jenengan ini apa kira-kira? Jawaban jujur ya, tapi ojo dijawab karo lesan wis ojo, dalam hati tok. Sampean kalau misalnya anak sekolah sama anak ngaji, pas di sekolahan ada ekstrakurikuler, masuk ngajinya sorry,
Kira-kira sampean datang ke sekolah sambil ngatakan, Bapak, Ibu guru, maaf, anakku ini sekarang tidak bisa ikut ekstrakurikuler. Kenapa? Karena jam 4 ini berbarengan dia ngaji di sana. Atau yang kedua, sampean datang ke tempat guru ngaji tadi itu mengizinkan anak untuk tidak ngaji sebentar untuk ikut pelajaran di sekolah. Endi sing sampean pilih? Tidak jawab wis. Iki pengalaman uripku. Sehingga ya maaf Pak, maaf. Semoga enggak ya, semoga enggak. Gejalanya itu gini Pak. Tambah tahun tambah mudun. Tambah mau tambah mudun. Tambah tahun tambah mudun. Terus seperti itu. Ana berikan contoh yang paling gampang. Dulu Pak, dulu ya sekitar tahun 80-an lah. 80, 85 atau 90 lah. Kita masuk ke masjid itu Pak. Masuk masjid. Di masjid itu laki perempuan tidak campur. Ada satir yang betul. Tidak kelihatan. Satirnya penutupnya betul-betul tertutup. Lambat laun satirnya malah hidup loh. Iya benar. Cukup sampai perutnya itu perempuan. Jadi antara laki dan perempuan itu sedelok. Sudah berjalan. Kalau sampean dengarkan di radio, ada yang tanya, ini bagaimana Habib di masjid ini antara jamaah perempuan dan jamaah laki-laki tidak ada satirnya sama sekali. Cuma si perempuan agak mundur sedikit, cuma tempat satu tempat, tidak ada satirnya sama sekali. Maka apa yang perlu kita jawab? Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha Agung. Ini masih satu gambaran Pak. Pernah enggak kita dudukkan anak kita dudukkan, nak duduk. Syarat sahnya sholat itu ada berapa nak? Nak, fardunya wudhu itu ada berapa nak? Nah, bagaimana sifat wajibnya Allah? Nah, ini, itu. Pernah gak? Pernah gak kita duduk sama anak kita, istri kita duduk, kemudian sebentar, ayo kita baca satu hadis saja. Untuk supaya kita ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Satu hadis per hari. Atau kalau Anda sudah tidak bisa baca bahasa Arab misalnya, terjemahan dah. Misalnya kosong Pak, kosong. Yang ada ini kita ini sekarang ini sudah mendekati hari raya, yang ditanyakan sudah siap sempritnya sudah siap, pakaiannya ya apa pakaiannya anak-anak, kakekmu sudah siap ini, terus nanti ini gini, terus ini coba ditambahi emasnya, kalungnya ditambahi, duniawi. Sehingga ya merosot langsung. Tiap waktu orang meninggalkan sholat dianggap biasa. Anak tidak sholat subuh, orang tua tidak kepikiran, dibiarkan. Dibanguni, ayo nak bangun, tidak mau bangun anaknya tadi itu, dibiarkan. Lek wong biyen Pak, enggak Pak. Lek sampai ditangeni, tidak tangi, ora penebal sampean. Amin ya. Iku digepuk nang rai ini, ceprok, iku setane melayu kabeh, Pak. Ini bukan keras ini, ya Pak, ini pendidikan. Kalau nggak digitukno Pak, lama-kelamaan buyar. Ojo dawa-dawa wis, dek masjid iki lho. Subuh, lek Ramadan rame, yakin aku. Apa? Mari sahur. Lain Ramadan. Imame swidak tahun. Makmumnya 80. Sing umur 20 itu jarang sudah. Makanya gini Pak, ada satu ungkapan, satu orang katakan gini Pak, kamu kalau akan memilih seorang calon suami bagi anakmu, gampang. Caranya, kamu datang ke masjid dekat yang ada rumahmu itu, di dekat rumahmu itu, lihat
siapa yang sholat subuh berjamaah rutin dari anaknya itu? Lek kali ngumpul tok, lek sampean gelem tidak apa-apa. Sampai ungkapan seperti itu loh Pak. Ini ungkapan bukan guyonan. Ini ungkapan bagaimana akhlaknya tadi itu. Wes jangan ngomong sudah. Fulan bin Fulan itu beb, sholat isyaknya dengan wudhu subuh selama 40 tahun. Tidak batal sama sekali. Allah, potongan kulon jenengan waduh ya Pak. Hah? Sholat malam, ibadah, zikir sama Allah, Al-Quran, ini, itu, dan lain sebagainya. Semoga selamat aja Pak. Selamatkan oleh Allah, insya Allah. Kemudian apa? Man'uz zakah. Nyegah zakat. Zakat itu ada dua. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal itu mulai nisabnya itu dihitung mulai dagangnya itu kapan. Di antaranya kalau ladang, sawah itu mulai setiap panen. Duduk zakat mal itu dibayar no waktu Ramadan. Padahal buka toko nih bulan Muharram. Keliru le. Iku duduk zakat, iku sodako biasa. Loh, dari masalah ini aja tidak tahu. Sampai dikatakan kalau umat Islam ini tidak ada yang meninggalkan zakat, maka tidak akan engkau dapatkan pengemis umat Islam. Semuanya jadi orang kaya. Karena apa? Semuanya terjamin. Loh sampai apa Pak? Di antara bagian zakat itu madyun, orang yang punya hutang. Sampai Islam perhatian bagaimana? Kalau misalnya ente berhutang untuk maslahah kebaikan agama, untuk mempersatukan dua kelompok yang tengah bertikai, ente berhutang, ketahui ente berhak untuk mendapatkan zakat. Lu kan gena kan? Lu cuma ya ngono. Sing ngetokno zakat kadang-kadang ngetokno, kadang-kadang enggak. Ketahui deh bahwasanya orang itu yang dia meninggalkan zakat, Allah akan memperrupakan dia dengan bentuk ular yang akan menggigit dia yang berada depan wajahnya gini. Dia akan dipatok tiap waktu. Akan dipatok tiap waktu. Terus seperti itu. Dikatakan, kamu ini siapa? Aku ini adalah gambaran dari hartamu yang tidak dikeluarkan zakatnya. Itu dipatok sampai nanti terjadi hari kiamat. Dagang, ya, perdagangan di pasar, makanya perlu dihitung Pak. Nah kalau bahas masalah zakatnya ya jangan di sini, insya Allah pertemuan-pertemuan yang lain, insya Allah. Kemudian man syaribal khamra, minum khamar. Khamar itu ya macam-macam. Khamar itu kullu ma'in muskirin, segala sesuatu yang cair yang memabukkan. Itu. Termasuk apa? Termasuk di sini adalah pil-pilan tadi itu. Pil atau ganja atau semacamnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Nanti ada pembahasan yang lain insyaallah. Kemudian aklu riba kemarin ya. Aklu riba sudah. Ada hadis Pak di sini Pak. Dikatakan gini Pak. Tentang masalah, maaf ya, semoga kita dijaga oleh Allah Pak. Beb, saiki lho Beb kok soro temen si urip iki. Soro nemen Beb. Kerja seminggu dipangan sedino. Lek biyen kerja sedino, kerja satu hari untuk makan satu minggu. Sekarang enggak. Kerja satu minggu untuk makan sehari. Wassalam. Kok iso? Itu bukan murni Pak, bukan murni kesalahan dari ekonomi dan lain sebagainya, bukan murni itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan penyebabnya itu idza dhahara zina dhaharal faqru wal maskanatu wal miskinatu. Kalau sudah nampak yang namanya perzinahan,
maka akan nampak juga kefakiran dan kemiskinan, kesulitan ekonomi, dalam keadaan terjepit ekonomi. Karena apa? Nampaknya perbuatan zina. Orang mau berzina tidak ada perasaan malu sama sekali. Bahkan sekarang orang berbuat zina bisa melalui cukup HP. Riwayat yang lain, ma dhahara fi qaumin az-zina war riba. Tidak nampak di satu kaum itu zina dan riba illa ahallau bi anfusihim adzaballah, kecuali mereka menghalalkan dengan diri-diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah nampak zina, nampak yang namanya riba, ketahui berarti kaum tadi itu telah menghalalkan dirinya untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Apalagi tarikus sholah, Pak. Ada satu di Hadramut itu, ada satu orang alim. Suatu saat sang alim tadi itu, dia tadi itu tanpa sebab yang jelas, dia tadi itu dipenjara. Ini murid-muridnya itu marah gitu, Pak. Ini kenapa orang alim ini kok sampai dipenjara? Datang ke penjara, didatangi. Kenapa kamu dipenjara? Iya, katanya. Ini memang kurang ajar. Ini pemerintahnya ini dolim, pemimpinnya itu dolim, pemerintah kurang ajar. Ini itu dan lain sebagainya. Katanya si alim, enggak. Yang salah itu anak. Yang dolim itu anak. Loh, kok bisa? Kenapa? Ya, aku di penjara sekarang ini mendapatkan sesuatu kedoliman seperti ini. Sebabnya setiap waktunya aku ini selalu bertanya kepada anak, istri, pembantuku semuanya, apakah telah melaksanakan sholat atau belum. Nah, waktu itu aku pernah lupa. Satu waktu duhur, setelah aku bertanya kepada istriku, aku bertanya kepada anakku satu persatu, aku lupa tidak bertanya kepada pembantuku, apakah engkau telah melaksanakan sholat atau belum. Gara-gara aku tidak bertanya kepada pembantuku, apakah engkau telah sholat atau belum, makanya sekarang ini aku terdolimi. Gara-gara apa? Karena aku tidak tanya. Ungkapan di tengah masyarakat kita, lek duwe pegawai, meskipun tidak sembayang tidak popo, pokoknya kerjane api. Padahal dari hal tersebut akan menyebabkan kehancuran dalam kehidupan kita. Karena apa? Mereka di bawah kendali kita, Pak. Terus sampean bayang no, kalau misalnya sampean sebagai ustadz dititipi anak mulai sore sampai malam misalnya, itu kewajibannya sampean. Setelah dikembalikan kepada orang tua baru lepas. Termasuk apa? Pondok pesantren, podo. Meskipun pemilik pondok tadi itu sholat ibadah kepada Allah, baca Al-Quran, tapi ada satu santrinya, dia tidak melaksanakan sholat, dia diem saja atau teledor dia sampai dia tidak sholat, dia pun terkena dosanya meskipun dia membaca Al-Quran. Kenapa? Mereka sekarang berada dalam lingkupnya sang alim tadi itu. Bukan main-main, Pak. Makanya Nabi ku sampai ngatur sama kita, kalau mau nikah itu jangan meayuni tok, faktah ikhtar datadin, pilihlah yang memiliki agama. Taribat yadak, nyantai nih, enak sudah hidupmu. Opo maneng ayu soge nasape api ustadzah belum, cuma biasai ada kekurangan sedikit, Pak. Ya, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini, Pak, ada satu amalan ini dari satu hadis bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ini hadis dalam keadaan sir, dalam keadaan rahasia. Artinya empat mata dengan sahabat.
Hadis ini diriwayatkan dari Muslim bin Harith At-Tamimi, seorang sahabat, bahwasanya Nabi SAW mendatangi Muslim bin Harith tadi itu dan menyampaikan hadis ini tidak keras-keras, pelan-pelan Nabi menyampaikan secara rahasia. Nabi menyatakan apa? Idza insarafta min salatil maghribi fakul Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Nabi menyatakan jika engkau telah selesai dari salat maghrib, maka ucapkan doa Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka sab'a marrat, 7 kali. Maka fa innaka, maka sesungguhnya engkau idza qulta dzalika tsumma mutta, kalau engkau sudah mengucapkan seperti itu, kemudian engkau wafat min lailatik, di malam itu kamu wafat, kutibalaka jiwarum minha, engkau ditulis dekat sama Allah. Maghrib. Wa idza shallaita subha, maka jika engkau salat subuh, fakul kadzalik, ucapkan juga setelah maghrib Allahumma ajirni minan nar 7 kali, setelah subuh Allahumma ajirni minan nar 7 kali, fa innaka, maka sesungguhnya engkau in mutta min yaumik, jika engkau meninggal di hari itu sebelum maghrib, kutibalaka jiwarum minha, engkau dihitung oleh Allah, ditentukan oleh Allah, engkau akan berada di dalam rahmatnya Allah. Cukup Allahumma ajirni minan nar. Kalau bareng-bareng Allahumma ajirna minan nar. Ini semuanya ada di Khulasatul Madad. Setelah kita dengarkan rokok kok ngini, rokok kok ngini, ya opo ki pip medeni pip, ya medeni emang. Cuman bagaimana? Ya iki. Ini salah satu usaha. Ya tapi aja mentang-mentang rek. Ya apa? Wis maca iku masih tidak sembahyang ndak apa-apa. Ya tutu. Keliru sampean. Ini cara untuk memancing rahmatnya Allah, untuk supaya datang rahmatnya Allah. Kewajiban tetap untuk dilaksanakan. Ya, semoga kita diberikan kefahaman oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok di Masjid Alimun Syarif, Serbet Gang Masjid Selatan Pom Serbet. Insyaallah. Afdhalu dzikri fa'ala mannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la